Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Bung Ropan dan juga dengan rekan saya Bung Yes di Rai Soccer TV. Dan kali ini ada sebuah kehormatan buat kami ya, dari Rai Soccer. Kami bersama dengan Pak Gede Widiade. Tidak asing lagi beliau ini. Untuk dunia sepak bola pengalamannya ini luar biasa. Sudah mungkin puluhan tahun lah beliau ini berkecimpung di sepak bola. Dia sudah pernah memimpin di Persebaya Surabaya, Bayangkara, di Persija, bahkan sekarang dia di Balikpapan, Persija Balikpapan, dan juga di Batavia. Ini luar biasa. Beliau juga banyak membangun infrastruktur sepak bola. Jadi untuk meningkatkan sepak bola Indonesia ini sudah, sekali lagi saya bilang jangan diragukan lagi. Sudah suhu. Di mana-mana untuk bisa membantu, ya, membantu sepak bola ini harus maju ke depan, dan beliau punya visi misi yang luar biasa. Bukan saja membangun di Jakarta, di berbagai daerah beliau bangun dengan lapangan sepak bola. Tujuannya apa? Biar semua ini bisa sepak bola kita naik. Semua ada bibit-bibit yang mencuat ke permukaan. Akademi-akademi itu dibuat oleh beliau. Banyak kita akan bercerita dengan beliau ini bagaimana ke depan sepak bola Indonesia, perkembangan untuk usia muda. Kemudian klub-klub yang akan beliau undang juga untuk menyemarakan di sini buat masyarakat, ada hiburan tontonan buat masyarakat, ada di kepala beliau. Kita akan bicara nantinya bersama dengan Bung Yes. Pak Gede, terima kasih banyak sudah. Sama-sama, saya juga terima kasih mau datang di kediaman saya. Jadi gubuk saya. Bang Yes sama Bang Ropan, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di rumah saya. Hari ini memang saya minta di rumah saya karena ada beberapa rapat yang harus saya lakukan bersama tim. Ya, baik. Saya datang rapat ini, ya, itu saya bilang tadi sebuah kehormatan. Saya bertemu langsung dengan beliau pada acaranya. Sibuk sekali, tapi khusus untuk Rai Soccer TV, saya sama Bang Yes itu diterima langsung oleh beliau. Ya. Dan kita akan bertanya-tanya, Bung Yes, mungkin ada pertanyaan yang pembuka buat Bung Yes tentang sepak bola gimana? Karena ada kemarin saya dengar-dengar itu ada Liga 2 operator sudah oke semua, sudah mencapai di puncak, tiba-tiba habis. Iya kan? Pak Gede nanti akan bercerita. Anda mungkin bisa bertanya itu gimana tuh? Iya Mas, terima kasih untuk menerima kami. Dan dalam konteks ini kita akan bicara lebih banyak tentang Liga 2. Boleh. Dan juga mungkin ada beberapa kegiatan yang lain di samping itu. Silakan tanya apa saja yang berhubungan dengan bola. Saya akan jelaskan. Sebaliknya Mas Gede juga bebas ngomong saja. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Beberapa tahun terakhir memang ada wacana untuk membentuk operator Liga 2. Karena baik di internal Liga 2 itu memang ada banyak pendapat, ide yang muncul untuk mendirikan operator khusus bagi Liga 2. Karena selama ini hanya satu operator untuk Liga 2 dan Liga 1. Ya nggak tahu alasannya apa, tapi mungkin lebih besar pada adanya kekecewaan yang datang dari klub-klub Liga 2. Kemudian datanglah pengurus baru, Pak Erick Thohir dan teman-teman. Wacana itu muncul, sepertinya akan terrealisasi. Tetapi belakangan menghilang lagi atau tenggelam lagi. Nah mungkin Mas Gede bisa cerita tentang bagaimana sih kok ada wakil PSSI yang datang untuk berdiskusi tentang rencana itu, tetapi kemudian muncul lagi berita bahwa menghilang, kemungkinan tidak jadi. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Bang Ropan, Bang Yes. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya juga. Ini mungkin juga saya berterima kasih. Ini mungkin bagi saya merupakan waktu yang bagus untuk klarifikasi. Jadi saya ngelola sepak bola itu sejak tahun 2002 sebenarnya, aktif. Tapi sebelumnya saya juga sudah ikut melihat orang tua saya ngelola bola. Orang tua saya Putu Suyasa, itu hidup di Malang. Dulu bersama Pak Wali Kota Sugiono, tercinta, itu ngelola Persema dan Gajayana. Persema dan Gajayana. Pemainnya itu ada Gus Nur Yakin, Gus Manan, Gus Priyadi, Harsoyo, Uleke Batula, Ramang Paduhai. Yang terakhir ini masih ada nih, masih sehat, Gus Banur. Itu merupakan anggota keluarga di klubnya orang tua saya. Jadi saya di sepak bola pertama kali tahun 2002 pegang Persiba Junior. Waktu Pak, itu pertama kali.
Tapi sebelum itu saya juga sudah punya klub di Surabaya, namanya dulu saya ngelola Sakti sama mahasiswa, sampai sekarang klubnya ada. 2002 saya diminta oleh Wali Kota Surabaya Bambang DH waktu itu untuk ngelola Persibaya Junior. Fasilitasnya bagus, semua bagus. Lalu setelah itu saya megang Persibaya dua-duanya. IPL maupun ISL. Dulu zamannya Pak Saleh Mukadar sama Khalid saya pegang, saya CEO-nya. Lalu mereka pecah, saya pegang lagi mereka di IPL. Setelah IPL bersatu, saya diminta Pak Nyala untuk pegang yang ISL, yang nantinya akan menjadi Bayangkara. Jadi saya pegang Persibaya dua-duanya, Bayangkara, lalu Persija. Itu di tahun 2010-2011 kalau nggak salah. Lalu 2016-2017 saya minta izin sama Bapak di Bayangkara, di Mabes Polri, untuk saya membidani sebagai CEO dan Direktur Utama di Persija bersama Pak Wakapolri, Pak Saf. Sampai target juara triple winner tercapai, lalu saya menyelesaikan tugas dengan baik dan saya mengundurkan diri. Itu. Lalu kalau mengenai kompetisi, sebenarnya setelah saya di Persija saya beli klub Liga 2. Jadi beli ini menolong klub yang waktu itu terjadi mismanagement atau apa, akhirnya mau degradasi. Saya dimintain tolong oleh saudara saya, Sekda DKI, dan orang tua angkat saya, pemilik 100% klub Persiba, Pak Sarir, untuk saya ambil alih. Jadi itu ceritanya. Jadi pada waktu saya pegang setahun, 2 tahun saya baru mengerti betapa menderitanya Liga 2. Liga 2 ini sebagai pelengkap penderita, tapi dinilai itu sebagai benalu. Jadi dua-duanya ini tidak bisa disalahkan. Satu, Liga 2 itu merupakan sebuah kompetisi yang kompetitif, normatif, tapi tidak mendapatkan perhatian penuh seperti Liga 1. Ya. Di satu sisi, Liga 2 itu benalu, tidak dapat dijual, tapi ngerogoti terus pendapatan Liga 1. Waktu itu saya merasa memikirkan, saya tidak menilai, saya melihat bahwa apa yang dikatakan itu betul semua. Dikatakan sebagai kasta kedua, ya, karena memang tidak dikelola dengan bagus. Nggak ada TV yang mau, nggak ada sponsor yang mau. Ya iya, siapa yang mau wong tidak dikelola dengan bagus. Lalu yang kedua, dikatakan sebagai benalu, iya, karena apa? Liga 2 itu menggerogotin pendapatan dari Liga 1. Saya pikir Liga 1 itu dikelola oleh LIB. LIB itu pemegang sahamnya adalah majority, itu klub 99% itu klub Liga 1, 1%-nya itu PSSI. Jadi sangat fair kalau dikatakan bahwa Liga 2 itu sebagai second layer, sebagai benalu, itu wajar. Lalu saya hitung-hitung, saya ngelola Liga 2 itu kira-kira 2-3 tahun, saya hitung-hitung. Sebenarnya kalau mereka bisa mandiri, satu, bisa mengurangi bebannya Liga 1. Liga 1 lebih optimal. Karena apa? Liga 1 waktu zaman saya itu tidak terlalu optimal income-nya, subsidinya gitu. Seharusnya kalau hemat saya Liga 1 itu bisa dapat 7,5 sampai 10 sampai 15 apabila dikelola dengan bagus. Lalu Liga 2 juga punya potensi. Minimal kalau Liga 1 itu sebuah kendaraan Mercy, ya, taksi Mercy, ini bisa diasumsikan sebagai Camry atau kalau dipandang rendah sebagai Innova. Tapi punya pasar, tidak akan bergesekan. TV-nya pun tidak perlu pakai satu TV yang marketnya udah gede, pakai TV yang lebih rendah gitu. Yang lebih rendah bukan kita menganak-buahkan TV, tapi kira-kira yang tidak terlalu segmentasi sport bolanya ini terlalu tinggi dengan harga yang cukup bagus. Dengan modal itu saya hitung bersama teman-teman sekitar tahun 2017 2018 coba saya ide itu saya ajak bicara teman-teman. Kumpul di tempat saya, ide bagus. Kenapa? Kita harus mandiri. Tapi jangan lalu ngelola sendiri lalu senang. Harus bersusah-susah. Gitu. Jadi dulu konsep saya kalau tahun pertama subsidi 100%, sekarang dikurangi jadi 66%. Tahun ketiga jadi 33%. Setelah itu ya hilang. Harus mandiri gitu.
Tapi nggak mungkin seorang anak biasa nyusu tahu-tahu suruh pergi. Sekarang 100%, besok ya 66%, besoknya lagi 33%, besoknya lagi harus 0. Nah, konsep itu saya tawarkan pada waktu zamannya rezim Pak Iwan Bule. Tapi ditolak pada saat rapat manajemen meeting, ditolak. Saya pikir nggak apa-apa. Udah, saya nggak punya pikiran macam-macam. Saya hanya bergulat di beberapa tim yang saya miliki, saya create, saya berusaha untuk melarikan diri dari sepak bola karena sudah hopeless dengan sepak bola saya. Dengan carut-marut pengurusan sepak bola, saya hampir lempar handuk. Makanya saya lari ke infrastruktur. Sampai hari ini kita sudah bangun 7 lapangan sepak bola. Sampai hari ini ada, Pak. Jadi mini soccer di Balikpapan sebagai fasilitas pelengkap Persiba. Yang kedua di Jakarta saya bikin 2. Ya, 2 Jakarta. Lalu yang ketiga saya bikin di Cilacap. FIFA sertifikat besar. Lalu yang kelima saya bikin di Jogja, Maguwo, Soccer Field. Lalu yang ke-6 saya bikin di Siliwangi. Ya, yang ke-7 saya bikin di Jalan Gatot Subroto, Bandung juga. Tarantula Soccer Field. Harapan saya waktu itu adalah saya udah nggak punya harapan karena apa? Carut marut pengurusan, pengaturan skor, waduh sulit sekali. Saya udah nggak bisa lagi membayangkan. Saya mau lari, bikin lapangan sepak bola, saya di grassroots, bikin akademi. Hasil akademi mau kita pakai untuk pertandingan internasional. Alhamdulillah, kita di Jakarta, Liga 3 kita juara 1. Lalu U15 kita ajak ke Singapura, juara 1. Main dengan beberapa negara. Ini yang membuat saya happy. Tapi pada waktu saya melihat Liga 2 itu carut marut dan teman-teman udah setiap putaran kedua Liga 2 itu ownernya datang ke saya. Pak Gede tolong bantu saya dong. Itu yang halus. Pak Gede tolong beli saham saya dong. Akhirnya kita ketemu sama teman-teman. Saya lihat-lihat teman-teman itu tidak ada yang mampu. Ini mungkin ya sebagian besar ini, kecuali tim-tim yang memang dimiliki oleh bohir-bohir besar, itu nggak mampu untuk mengarungi sampai 75%. 50% kompetisi aja mereka udah drop. Karena apa? Sistem kompetisinya nggak diatur untuk meringankan klub. Sistem kompetisinya, jadi mereka nggak mau tahu klub ini mau main di mana, naik apa. Mereka nggak pikir. Di konsep saya pikirkan main di hari Jumat, Sabtu, Minggu, main harus couple. Umpamanya main 1 di Bandung, lusanya 4 hari, 5 hari atau seminggu mainnya di Ciamis, supaya mereka hemat transport. Tapi hotelnya sedikit bisa berlatih, minimal mengurangi itu. Lalu kenapa main di Jumat, Sabtu, Minggu? Supaya penonton itu banyak, income dari tiket itu bagus. Karena pendapatan klub itu 25%, asumsi saya pribadi ini. 25% dari subsidi seharusnya, 25% dari tiketing, 25% dari sponsor sama merchandise. Yang 25% terakhir dari owner. Nah, kalau tiga-tiganya ini nggak dapat, ya, berarti owner harus majority bakar uang. Nah, itu saya pelajari 3-4 tahun, hampir semua bakar uang. Karena hampir semua Liga 2 itu dapat subsidi cuma 800 dan tidak pernah lengkap. Tahun ini kita cuma dapat 600. Itu pun sambil kita marah-marah bikin surat, baru dibayar 200 yang terakhir, 400, 200. Tiketing, mainnya hari Jumat, hari Kamis, hari Senin, jam 2, jam 3, jam 4. Orang kerja belum pulang, nggak ada penonton. Malah mengeluarkan biaya panpel. Yang ketiga, sponsor. Masuk TV tidak pernah. Ya, jarang-jarang. Nggak ada penonton. Sponsor nggak akan mau. Akhirnya owner yang nalangi semua. Ketiga ini bisa ditalangin. Bisa diselesaikan secara bertahap. Subsidi dari 800 perlahan-lahan bisa jadi 1M, 1,5M, 2M dengan catatan pengelolaan itu dikelola sendiri. Kita lihat mana pos pendapatan yang perlu ditingkatkan, mana pos pengeluaran yang perlu diturunkan. Contoh, biaya produksi kalau di Liga 1 itu 250-300. Kalau di Liga 2, kami kemarin ngundang teman-teman dari Singapura, ada teman-teman Malaysia, ada teman-teman lokal, ada. Saya hanya brainstorming. Kira-kira kalau nyiarkan gitu kamu habis berapa? Kalau di tempat saya, Pak Gede, sekian ringgit, sekian Singapura dolar. Sekiannya itu berapa? Mereka itu asumsi dengan 5
kamera untuk Liga 2 Second League ini itu sekitar 50 sampai 70. Itu benchmark saya. Jadi saya punya atom itu price-nya udah tahu gitu. Lalu saya undang beberapa rumah produksi. Waktu itu ternyata ada yang datang yang ngelola phone, yang ngelola itu. Saya lihat kamera TV-nya bagus, latar belakang orangnya bagus, kameramennya bagus-bagus gitu. Saya tanya, yuk kalau Liga 2 bisa ngasih saya harga best price berapa gitu. Dia hitung-hitung sama aku, hitung. Dia minta 80, 90, 75. Akhirnya ketemu sama aku 70 dengan catatan 5 kamera. Kalau 6 kamera kan sekarang kan wireless, kan nggak perlu pakai itu, tinggal nambahin. Kalau umpamanya 5 kamera 70, 6 kamera kan tinggal nambahin. Akomodasi sama itu tetek bengek, tambah 15 sampai 25. Paling 6 kamera jadi 100. Tambahin lagi 1 kamera 7, paling 125. Nah, ini bisa dihitung gitu. Ini nggak pernah dipikirkan oleh Grab gitu. Lalu mainnya. Jadi kita untuk perangkat itu tidak perlu itu efisiensinya. Orang main di Papua yang datang dari Aceh, nggak perlu. Papua yang datang ya dari sekitar Papua. Yang penting kan integritas. Kalaupun jauh, Aceh mimpin Papua, kalau integritasnya nggak ada, disuap, repot juga. Yang penting integritas. Saya potong Mas, ini udah agak teknis dan bagus. Tapi bicara biaya produksi tadi, mungkin Mas Gede tahu mengapa di Liga 1 itu bisa sampai 280 juta monopoli per match. Monopoli dan penunjukan. Iya, dan mengapa Liga 2 setelah dihitung-hitung paling tinggi dengan 6-7 kamera 150 juta. Oh, nggak sampai. Nah, mengapa itu ada perbedaan itu? Loh iya, karena secara teknis kan sama. Loh, kalau saya kan tadi, saya pengelola kan tidak cari untung. Oke. Bagaimana pendapatan kita naikkan? Saya mau cari TV yang lebih tinggi, mau cari sponsor, lalu biaya saya kurangin. Salah satu kos yang tertinggi adalah kos transportasi dari perangkat pertandingan sama produksi. Bayangin, kalau saya umpamanya dapat duit sedikit, tapi produksinya disuruh menyiarkan semua, 300 pertandingan match disuruh produksi, duit kan habis di produksi. Biaya produksi kan tinggi. Tapi kalau 70, untuk putaran pertama tahun ini kita nyiarkan 50% dari jumlah match yang besar-besar. Tahun depan TV bilang, bagus Pak Gede, ya kita naikkan 75%. Mas Gede tahu, di Liga 1 tuh berapa kamera sih yang dipakai untuk biaya 280 juta itu? Ya sekitar sepengetahuan saya maksimal 8, minimal 6. Nggak sampai 10? Nggak sampai lah. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Ini kan mohon maaf kalau saya salah, tapi minimal 6, 7, 8 lah. Kalau 10 ya istimewa. Berkisar di situ ya? Ya istimewa. Kita balik dulu di awal. Di media sosial, Mas Gede sempat menyatakan bahwa ketika memulai kerjasama antara calon operator Liga 2 dengan PSSI, ada anggota ESCO yang datang ke kantor Mas Gede untuk bicarakan. Nah, kedatangan itu dalam misi mau membicarakan kemungkinan Mas Gede mengelola Liga 2 atau meminta proposal atau sudah memastikan? Oke, satu ya, saya jawab. Jadi pada waktu, tapi kita ucapkan selamat dulu pada pengurus PSSI yang udah dilantik. Selamat bekerja, kita dukung 1000%. Pak Erik, saya sangat bahagia Anda jadi pengurus sesuai dengan apa yang ada dalam surat saya. Saya orang pertama kali yang mendukung Pak Erik untuk maju. Ya, dua tim saya mendorong Pak Erik. Itu hitam di atas putih, saya bersama Karo. Ya, gitu. Jadi gini Pak, pada waktu Sarasehan, Pak Erik bicara, speak pertama, saya mendengar, saya melihat apa yang dibicarakan Pak Erik itu 99,9 itu ada di otak saya. Saya bilang ini brengsek nih, top sekali nih. Baru pertama kali, ini bukan perkara baik atau tidak, brengsek nih. Ini PSSI sepak bola Indonesia pasti makmur. Karena saya lihat frekuensinya udah sama. Lalu saya pulang, di tengah jalan saya ditanya wartawan, Pak Gede gimana? Ya happy lah. Punya, saya nggak lihat lain-lain ya, saya lihat Erto-nya. Oh ya happy lah. Bukan perkara baik atau yang sebelumnya tidak baik. Ini orang ini cocok pas. Bisnis ngerti, bola sedikit ngerti. Jadi saya nggak mau lihat latar belakang dia punya klub besar. Tapi yang penting di Indonesia cocok orang ini itu. Di Sarasehan, saya pulang dipanggil. Iya. Pak Gede jangan pulang. Apa? Kita mau
PSSI dan klub Liga 2 mau membentuk operator Liga 2. Ya nggak mau aku, ngapain kalian aja. Enggak, Pak Gede, kita minta pokoknya Anda menjadi mediator kita. Itu supaya rapatnya itu cepat. Waktu itu saya ngomong, oke, saya mau mimpin rapat, tapi dengan catatan harus ikut aturan saya. Tertib, yang boleh ngomong adalah yang ngerti permasalahan dan tidak boleh lebih dari 1 jam. Waktu kita rapat Liga 2 didengarkan sama Esko, sama Wakil Ketua Umum. Esko nggak boleh ngomong, mendengarkan aja, jangan tersinggung. Waktu itu diputuskan semua salary cap semua sudah, pembentukan kita sepakati, kita tunjuk 5 klub yang mewakili untuk membentuk tim operator. Itu Aceh, Lamongan, Siba, Aceh, Lamongan, PSIM, Sulut, sama Papua 1. Saya nggak masuk, saya nggak mau masuk, saya yang mimpin rapat. Akhirnya mereka bilang, boleh Pak Gede nggak masuk, boleh, tapi klub Pak Gede nggak masuk apa, tapi Pak Gede yang ngelit setahun, 2 tahun, 3 tahun, oke. Udah, kita pulang, kita rapat terus. Menelurkan itu sudah hampir rampung. Kita diundang sama Pak Amali untuk bicarakan soal itu. Follow up Sarasehan di kantor PSSI. Oke, selesai. Kita pulang, kita rapat di kantor saya. Pakjet itu semua, pakjet. Gitu. Kan masih mentah gitu ya. Datanglah salah satu exco. Ya, satu exco ini. Saya sebutkan namanya Peter Tanuri. Dia datang ke saya, dia ngomong, mungkin saya kalau salah dikoreksi. Ya, Pak Peter. Gede, saya disuruh Erick Thohir. Sebenarnya sama Ferry Paulus, tapi Ferry Paulus tidak bisa datang karena nganggap aku lebih dekat dengan kamu. Oke Pak Peter, soal apa? Soal pengelolaan Liga 2 gitu. Loh ya nggak apa-apa, ini pasti ini anak-anak Liga 2 lagi bicarakan soal itu. Nggak Pak Gede, kita boleh ngomong sekarang? Boleh, silakan, saya dengarkan. Erto nunjuk Pak Gede sebagai pengelola. Pak Gede akan dikasih sponsor 30 miliar. Sudah ada sponsor. Saya bilang, alhamdulillah, ini baru kali ini saya lihat ketua umum gila seperti ini. Saya udah gitu, saya positive thinking aja saya, gitu. 30 miliar, gila kali. Ini sudah 50% lebih dari harapan saya. Saya nggak mau tahu ya orang lain ya. Kalau bisnis kan saya kan kehidupan saya. Tapi saya ngomong sama Peter, aku masih bahas sama teman-teman. Ini bisa aja uangmu itu kurang, jauh dari harapan saya. Bisa aja lebih, karena masih saya hitung gitu. Akhirnya saya bikin kalkulasi gambaran kasar gitu, terkurang ini. Ya cukup 30 deh. Awal nggak bisa, yang nalangi siapa? Saya malah bercanda. Gimana? Kalau saya tambah 10 miliar, kamu yang lola, saya yang audit. Dah, kita putuskan sekarang. Ya, saya balik begitu. Tambah 10 lagi. Ini tolong Pak Peter, tolong. Saya tambah 10, kamu yang kelola, ya, saya yang audit. Balik posisi, ya. Ya, gitu. Bercanda. Gitu. Dia pulang, saya ngomong sama teman-teman. Udah tahu rancangannya semuanya, saya hitung detail sendiri sama tim, sama Darwis, sama Tigor, sama semuanya yang orang biasa ngelola Liga 2. Oke. Saya telepon Peter. Peter mau ke Amerika. Wisuda putrinya. Iya. Gimana Pak Peter? Udah kasih aja Erto. Saya kasih lah. Nomornya Pak Erto saya dapat dari grup. Kan ada Pak Erto di situ di grup ya. Saya kirim ke Pak Erto. Dengan catatan sama. Pak Erto terima kasih. Peter udah datang ke saya. Tapi kalau saya 30 M belum mencukupi. Asumsi saya itu sekian M. Jadi mohon ini proposal saya untuk tak kasih 2 alternatif. Kalau 3 grup begini, kalau 4 grup sebegini, tak kasih. Aku belum beritahu Liga 2. Kenapa? Belum dipanggil, kan biasanya proposal masuk dipanggil presentasi. Saya belum ngomong Liga 2. Tahu-tahu saya dapat informasi selentingan gitu, Pak Gede akan diambil alih sendiri oleh LIB. Gitu. Oke, saya masih diam karena saya kan resmi-resmian pakai surat. Kenapa saya harus dengerin gitu? Waktu kemarin di pertemuan PSSI kemarin, saya dideketin Peter ngomong Pak Gede diambil alih oleh PSSI. Ya saya ngomong ya suratin aja surat saya. Supaya tidak terjadi fitnah.
Karena di luaran aku dikatakan tidak siap. Oh, brengsek banget. Ini kan jadi, sorry, saya potong. Jadi Mas Gede sudah ngirim surat? Sudah. Dalam bentuk proposal juga? Sudah. Bukan hanya kepada ketum, kepada esko-esko yang lain, sebagian kecil udah saya kirimin supaya esko siap. Nah, gitu. Tadi di pembicaraan awal Mas Gede bilang bahwa di zaman atau periodenya Pak Muhammad Iriawan sudah mengajukan itu juga dengan penjelasan bahwa untuk tahun pertama sekitar 60. Kalau di zamannya Pak Iriawan, konsep itu seperti itu, tapi sama wakil ketua atau esko ditolak langsung. Udah nggak usah kita bicarakan sekarang, tahun depan aja. Nah itu poinnya. Apakah di zaman Pak Erik ini proposal yang sama dengan angka yang sama? 60, 30, sama. Jadi saya udah sampaikan ke salah satu esko. Nanti begini. Kan kita nunggu diundang. Tahun pertama itu 66%, tahun kedua 33%, tahun ketiga 0. Nah, mereka belum menjawab surat belum. Saya ditolak kemarin. Keluar. Yang keluar surat saya kan kepada ketua, tapi yang ngomong ini kan baru esko ya. Saya diamin. Tapi kenapa saya kemarin agak resah gitu? Karena beberapa esko udah ngomong di luaran bahwa ini karena ketidaksiapan calon. Aku tersinggung. Kalau tidak siap, bisa saya tuntut kamu. Yang tidak siap itu kamu atau saya. Makanya kemarin ada salah satu esko ya saya komplain. Yang nggak siap siapa? Kalau mau diskusi terbuka di depan umum, mari. Ini bisnis. Saya mau nolong Liga 2, supaya Liga 2 itu nggak jadi anak tiri gitu. Kalau udah dikelola sendiri ternyata sulit, kan kita ngomong, teman-teman sulit. Ya toh, mandiri. Yang jadi prinsip apa? Keuangan dan hukumnya, Liga 2 dan Liga 1 kan beda. Karena badan hukum. Nah kalau sampai nanti Liga 1, LIB ini prestasi sama Liga 2, kan bisa dipilotkan. Kalau dipilotkan, yang rugi bukan LIB, yang rugi yang pemegang saham Liga 1. Pemegang saham LIB ini kan rugi kalau dipilotkan. Dan sekarang kalau prestasi dengan pembuktian yang konkret dibawa ke pengadilan niaga, nggak sampai sebulan turun. PKPU turun sudah. Sekarang gampang kok kepilotan. Mas, surat pengajuan untuk sebagai operator Liga 2 itu tanggal 11 Mei. 11 Mei. Ya. Sekarang sudah 2 Juni. Ya. Berarti hampir sebulan. Mereka secara resmi belum membalas, tapi sudah keluar isu. Belum. Bukan isu, sudah pemberitahuan ke saya. Secara verbal. Ya. Tapi resminya belum. Belum, saya minta. Boleh tahu alasannya mereka nolak itu? Dianggap tidak siap saya. Tidak siap dari hal? Iya. Tidak siap dalam hal apa? Nggak tahu saya udah nggak mau lah. Karena belum ada penjelasan resminya itu. Itu yang buat saya membuat gini, waduh. Adakah rencana atau strategi lain untuk bisa mewujudkan? Oh, enggak, jangan Pak, gini aja ya. Bang Nopan sama Bang Yes, mohon maaf ini, saya kan juga pengusaha, kecil-kecil saya juga pengusaha. Saya tidak mencari uang di situ. Saya hanya ingin mengajak teman-teman itu untuk mandiri. Kalau ternyata Liga 2 itu kalau di proses di make up jadi bagus dan menghasilkan bagus, itu kan meringankan beban mereka. Saya udah ngomong, perkembangan zaman, bisnis sudah seret. Ini para investor besar Indonesia mulai melirik sepak bola. Anda lihat, hampir semua klub kita sekarang dimiliki oleh para taipan. Mereka udah tahu bahwa sepak bola ini merupakan potensi bisnis. Aku udah ngomong 5 tahun yang lalu bersama teman-teman saudara saya yang sekarang udah nggak ada. Ini kalau nggak kita kelola dengan baik, ini pasti akan dibeli oleh para taipan itu. Dan sudah terbukti satu. Sekarang yang punya kan mereka. Apakah salah? Nggak salah. Karena ini potensi bisnis yang bagus. Apakah dimiliki taipan salah? Nggak salah. Iklim sepak bola kan bertambah bagus, bertambah kompetitif. Tapi teman saya kan ketimpangannya jadi jauh disparitasnya. Paham ya Bang ya? Yang UMKM tetap di UMKM, yang Taipan ini bisa manggil Messi, ini bisa manggil orang Cimahi. Mas, satu lagi Mas. Mas tahu nggak, itu nilai kontrak Liga 1 itu murni untuk Liga 1 atau including Liga 2? Sehingga ketika subsidi Liga 1 ke Liga 2 itu ada dalam kontrak itu. Nggak ada, saya udah punya kontrak murni Liga 1. Ya. Jadi hanya subsidi kebaikan baru Liga 1 kepada Liga 2. Di perjanjian terakhir itu ada Liga 2. Tapi prinsip gini. Musim terakhir. Ya, Bang, jadi gini, Bang. Saya tahu persis perjanjiannya. Mulai tahun 2017, 18, 19, 20 saya punya. Itu maksudnya. Saya dulu kan beli
Saya dulu kan beli Persibaya dari Entek. Entek dulu tidak mampu ngelola Persibaya, saya yang beli. Mereka yang minta tolong saya. Entek nggak mampu ngelola sebagai pemilik Persibaya. Saya beli 19 miliar waktu itu. Jadi saya tahu perjanjian kontraknya, saya tahu semua. Jadi yang perlu dikasihani sekarang siapa? Erto. Karena Erto itu tersandra. Ketum sekarang itu. Perjanjiannya ini itu sudah di-ijon sampai di John 2025 2026. 2026. 2026. Iya. Kalau nggak salah, tapi yang saya baca 2025. Erto sebagai seorang ketua itu harus di-backup oleh Esko, oleh pemilik klub. Kenapa? Potensi bisnis kedepannya sudah kelihatan nyata. Erto belum ngomong macam-macam aja, Tuhan sudah kasih juara SEA Games. Ya toh, itu Tuhan loh itu. Jangan ngomong siapa-siapa. Tuhan kasih gitu. Itu Tuhan berarti berkahin dia gitu. Ya, sekarang belum apa-apa, Messi mau datang ke sini. Jangan euforia dulu. Ini perjuangannya dia, nggak ada orang lain. Sama dengan saya datangkan under 17, 19. Itu saya udah sendiri. Mas, saya potong Mas. Yang disebut ijon ini di periode Pak Muhammad Iriawan atau Pak Erik? Cuma di zaman dahulu. Iya, mereka sudah melakukan itu. Iya, kan? Kalau Pak Erik ini belum apa-apa. Iya. Udah saya melihat perjanjiannya aja kasihan. Iya, kasihan. Karena apa? Pak Erik harus detail, diberi penjelasan oleh teman-teman yang lama. Kasihan udahlah. Tapi seorang pengusaha pasti punya jalan lah. Iya. Dan saya tahu Erick Thohir ini kalibernya udah. Kalau masalah ini kecil lah bagi beliau. Kita support. Tinggal sekarang beri kesempatan, support. Lalu Esko-nya nggak boleh banyak bacot, support. Kenapa? Belum tentu ada Erick Thohir lagi tahun-tahun ke depan. Ada kompetitor lain untuk operator Liga 2 selain Mas Gede? Ada, tapi udah saya tahu lah. Udah pricing-nya udah gini. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin juga ya. Mungkin. Sorry Bang, sebelum kita lanjutkan, boleh saya minum dulu? Oh boleh. Silakan. Iya. Ini produksi kami ini. Ini BSF ini? BSF Academy. Oh ini kan? Iya BSF ini. Wah. Jadi kita ngelola lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan golf, dan driving range. Sekarang kita memperluas ke softball sama ke baseball. Softball ya? Yes, di Bandung. Bahkan di Bandung ada tuh. Yes, iya kita mulai. Jadi sekarang nggak apa-apa lah, di sepak bola kita teraniaya, tapi di yang lain kita bisa ketawa. BSF ini luar biasa. Bang Ropan, terima kasih. Sorry loh ya, ini sponsor kita. Iya, top ini. Okay. Ini bisa jadi sponsor Rai Soccer TV juga. Oh, boleh. Mas, tadi ada keluar kata atau kalimat atau... Saya minum ya Bang ya? Ya, perbedaan yang begitu signifikan untuk produksi Liga 1 280, Liga 2 setelah hitung-hitung kalau jangan jadi... Jangan sebut 280, jauh sekali gitu aja Bang. Nanti salah, kurang 1 sen nanti mereka marah. Angka ini saya valid dapat dari info saya bahwa sekitar itu, antara 250 sampai 280. Saya ambil atas saja, rata atas. Berbeda dengan hitung-hitungan Liga 2 yang mungkin 100 atau 120. Lalu ada kalimat monopoli di sana. Itu maksudnya apa sih? Ya kalau umpamanya Liga 1 pengen memperoleh penghasilan yang tinggi, berarti kan harus ada 2 kegiatan. Menaikkan income dan menurunkan biaya. Produksi biaya. Salah satu biaya tertinggi adalah produksi TV. Lah kalau produksi TV itu, satu produksi itu hematnya 100 juta. 100 juta nih hematnya nih. Berarti kalau ada 250 match, hematnya itu berapa? Kan bisa dikasihkan ke Liga 1 atau ke PSSI untuk pembinaan. Itu poinnya. Coba kalau di bidding, kalau seperti kita mau bangun, saya mau bangun apartemen. Ya teman-teman cobalah. Saya bangun apartemen di Kemayoran, grup kita nih bangun apartemen di Kemayoran 23 tower. Nggak ada penunjukan, bidding semuanya. Mana yang kualitasnya terbagus, track record-nya sama pricing bagus, baru kita pilih. Gitu. Saya ini kemarin nggak tahu harga berapa. Setelah kami tanya teman-teman kami di Malaysia, di Singapura, berapa ringgit, berapa ini, baru kami berani ngundang. Karena ada putusan dari Sarasehan meminta saya, jadi saya harus punya resources. Betul. Setelah saya undang orang Indonesia ini, wah ternyata mereka lebih top. TV-nya baru, kameranya baru, tenaga kerjanya baru, dan tak lihat track record-nya,
orang TV semua dan jabatannya tinggi dan badan usaha. Ya. Menjelaskan ke saya mereka lebih rinci, lebih enak. Saya potong juga ini, ada kemarin kan dibilang bahwa ini yang bersifat sementara katanya. Untuk operator ini balik ke LED. Nggak tahu saya nggak menganggap sementara atau tidak. Tapi yang penting potensi rekan-rekan tahun ini pasti kesulitan. Sedangkan tahun ini Liga 2 sudah banyak yang dijual. Sekarang saya mau tanya, dijual karena apa Bang? Karena ketakutan mereka tidak bisa ngikutin kompetisi dengan bagus, terdegradasi. Iya. Liga 2 ini kalau umpamanya masih survive bisa dijual 10M, 7M. Tapi kalau masuk terdegradasi 150 juta harganya. Terlalu tinggi. Liga 1 sekarang 50M. Yang tadi dibilang mereka hanya bisa bertahan dalam perjalanan 75%. 50% sampai 75%. Udah ke saya, sebagian besar udah ke saya semua. Mau beli saham saya. Mas Gede tahu nggak? Pinjaman. MTek kan sebagai institusi yang menyiarkan siaran langsung lewat beberapa stasiunnya. Apakah mereka juga including dalam produksinya? Enggak. Lalu siapa yang kira-kira pegang produksi itu? Sekarang sehingga biaya produksi itu begitu. Ada mitra produksi, mitranya Liga 3, Liga 1 ada. Tapi sekarang Liga 1 mulai paham. Kalau ini terlalu dibiarkan, income mereka akan berkurang. Betul. Jadi akan lebih bodoh Liga 1 kalau mendiamkan. Gitu. Kita harus bersyukur sama MTek ya. MTek sudah mau ngambil alih Liga 1. Liga 2-nya, Liga 3-nya jangan kasihkan MTek. Kasihkan TV lain. Yang ratingnya lebih turun supaya apa? Bisa hidup. Karena apa? Betul. Liga 1 kan nggak mungkin bermain di frekuensinya di Liga 2. Liga 1 nggak mungkin main di frekuensinya Liga 3. Biarkan Liga 1 di MTek, Liga 2 di mana, Liga 3 di mana supaya semua masing-masing bisa hidup. Ini bisnis. Kesimpulannya begini ya, sebetulnya sudah terjawab itu dan sederhana sekali. Selama ini operator Liga 2 belum ada, tetapi subsidi Liga 1 kepada Liga 2 rate-nya sekitar 60 miliar. Dan Mas Gede mengajukan proposal di angka itu. Sebetulnya di bawahnya. Di bawahnya. Iya, artinya tahun pertama ada di 60, tahun kedua 30, tahun ketiga 0. Saya yakin ini bukan Erick Thohir. Harusnya kan tidak ada masalah. Saya yakin bukan Erick Thohir. Erick Thohir orang bisnis lah. Iya. Dan satu, Erick Thohir kan ingin memperoleh kepercayaan dari kami Liga 2, tapi dengan begini, ini jadi Liga 2 jadi nggak percaya sama Erick Thohir. Ternyata Erick Thohir masih percaya sama orang-orang yang itu, sama durna-durna, kurcaci-kurcaci di sebelahnya. Kan kasihan. Erick Thohir yang kasihan. Berarti keputusannya bukan di ketua umum, bukan, tapi di Esko. Bukan, masukan rekan-rekan. Kalau Erick Thohir kan hanya memutuskan aja. Kita orang bisnis, Pak. Maaf ini, kita orang bisnis. Tahu lah. Kita nggak ngomong untung rugi. Tadi kita sepakat, Pak Eri kan jago bisnismen kan. Mengapa dia tidak tahu ini? Ya tahu, tapi dia kan juga harus mendengarkan untung ruginya dari para durnanya yang di sebelah kiri kanan. Gitu. Iya toh? Oke, kita beralih, sementara tinggalkan Liga 2, kita beralih ke topik. Kami dengar Mas Gede rencana mau membawa tim-tim elit walaupun dalam perspektif under 20. Ya. Real Madrid, Barcelona dan juga satu wakil Asia, Kashima Antlers dari Jepang. Ya. Itu dalam rangka apa sih dan kapan? Jadi gini, kalau kami kan Bang Ropan kan tahu kami punya agenda International Youth Championship tiap tahun. Iya, betul. Dulu pertama kali diadakan Bang Tigor di Jakarta, di Bali. Oh, Bali. Di Bali. Baru tahun kemarin seharusnya penyisian di Bali, finalnya di Jakarta gitu. Lah, tahun ini itu kita udah bicara dengan PJ, dengan pejabat gubernur. Mas Gede, panggil tim internasional kamu. Kasihan ini rakyat Indonesia. Piala Dunia Under 20 batal. Harus kita bikin hiburan gitu. Itu prinsipnya Pak Gubernur. Langsung saya follow up. Beliau langsung meeting, langsung aku dikasih surat tugas. Ya sama dengan gubernur-gubernur lain, tapi ini lebih cepat. Aku langsung hubungin teman-teman semua. Barcelona udah oke, Real Madrid udah oke. Nah, keburu Pak Erik datangkan FIFA Matchday. Jadi kan kasihan di dalam satu waktu yang pendek tumpuk-tumpuk gitu, tumpuk-tumpuk. Jadi harusnya di bulan Juni ini. Harusnya bulan Juli terlalu mepet gitu. Akhirnya Pak Gubernur mengatakan, waduh, kalau bisa jangan sekarang lah. Dan JIS belum dapat rekomendasi dari kepolisian, JIS-nya gitu. Dan kalau kita pakai
GBK saya nggak mampu datangkan tim ini, kan saya pribadi, maaf loh ini ya. Setiap kami datangkan tim itu semua biaya pribadi loh, nggak ada biaya pemerintah satu sen pun. Ya, di Bali kita dibantu sama Pak Peter, lapangan bolanya tidak terlalu mahal sewa. Ya, yang kedua di JIS kemarin waktu zaman Pak Anies tidak bayar sama sekali. Kalau kita harus bayar di GBK, saya tahu sewanya GBK berapa. Sedangkan kita kan selalu tidak bayar. Ini kan hiburan kepada masyarakat. Nah kalau nanti saya minta tiket kepada masyarakat, masyarakatnya kan jadi ketawa gede, ini mau hibur kita atau mau cari keuntungan. Nah itu yang saya hindari. Luar biasa tanpa tiket. Saya hindari itu. Padahal yang main tim elit Eropa semua. Iya, semua tim elit. Bebas. Masyarakat hiburan. Semua di Bali waktu zaman kita sama Bang Tigor bebas. Waktu Pak Anies bebas. Besok ini ya bebas. Jadi kita namanya tidak menghibur. Tiket, Mas Gede tidak perlu kita minta tiket dong. Iya, nonton langsung. Kenapa? Karena biaya udah dikasih sama siapa? Sama Allah, Tuhan saya. Udah dikasih, saya di depan udah dikasih. Gitu. Nonton sambil ngopi kita di kafe. Iya, di atas sana. Oh, kita di lapangan luar biasa. Jadi mungkin kita tunda tahun depan lah. Besok Minggu kita adakan Zoom meeting sama mereka, kita minta maaf. Baru akan kita tunda tahun depan. Organisasi tahun 2000 awal tahun depan. Tidak jadi Agustus. Enggak. Karena satu menjelang pemilu juga yang lain-lain. Gitu. Betul. Oke Pak Gede, ini sudah panjang lebar kita ngomong. Ini luar biasa itu, ya, terutama soal Liga 2 ini. Biar masyarakat ini tahu bahwa ginilah yang terjadi. Ya, ini orang tidak ada. Dan satu lagi, siapa yang memang serius dan niat untuk membangun sepak bola. Betul. Seperti ini. Jadi tidak ada yang bilang tidak siap, mana bisa tidak siap. Sudah siap sebenarnya. Cuma ya begitulah yang terjadi. Saya boleh kasih satu pesan ya Bang ya? Satu pesan. Tolong teman-teman, ada dua hal ya. Satu buat teman-teman klub penggemar bola. Erick Thohir itu dijadikan ketua di PSSI itu anugerah Tuhan. Ya, dia orang bisnis, dia orang ngerti. Jadi tolong beri waktu agar dia bisa membuktikan seperti apa yang saya bayangkan bahwa dia seorang profesional. Jadi jangan di judgement sekarang, jangan dihakimi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang mulutnya ceriwis, jangan ditutup. Yang ceriwis tetap ceriwis, karena itu merupakan penyeimbang. Kalau nanti di federasi tidak diberi penyeimbang, orang-orang yang ceriwis itu, mereka akan lupa daratan. Jadi, tolong teman-teman yang suka kritis, kritik yang positif, yang ada dasarnya. Jadi biasakan. Karena apa? Kita sudah juara ASEAN. Pola berpikir kita harus berubah. Yang tukang kritik juga harus dinaikkan politik kritiknya. Lalu teman-teman yang di federasi juga harus dinaikkan kualitasnya supaya nggak dikritik. Terima kasih. Apabila saya salah bicara, tolong dimaafkan. Tapi kalau ada yang tersinggung, silakan japri saya atau ketemu dengan saya. Terima kasih. Tambahin. Yang ceriwis dan kritis itu termasuk Rai Soccer TV kan? Oh iya, tapi wajib. Tapi Rai Soccer TV kalau tidak berani ngundang orang-orang yang mempunyai talenta, keberanian untuk mengkritik federasi, berarti Anda termasuk Mas Gede ya, jadi durnanya federasi nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Gede. Ya, sampai kita akan jumpa dalam pembicaraan selanjutnya di Rai Soccer TV. Saya Bung Ropan dan Bung Yes bersama dengan Mas Gede Widiadi. Sampai jumpa lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.